Selamat bergabung dalam materi pengelolaan daerah aliran sungai. Saya Hatma Suryatmojo dari Laboratorium Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan UGM. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai kepada materi bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan daerah aliran sungai itu dan juga kenapa ada daerah aliran sungai, saya perlu sampaikan dulu dengan kondisi di permukaan bumi. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini, bahwa permukaan bumi itu, daratan itu terbagi ke dalam 5 benua, lempeng benua maksud saya ya. Nah, dari 5 lempeng benua ini, Indonesia itu termasuk ke dalam lempeng Eurasia, ya, atau Eurasian Plate. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini, bahwa posisi Indonesia itu menjadi bagian dari lempeng Eurasia, sementara di bagian selatan sini ini merupakan lempeng Australia. Nah, selain dekat dengan dua lempeng dunia ini, maka kepulauan di Indonesia pun itu juga terletak pada dua lautan besar. Yang pertama adalah Samudra Hindia, ya, kemudian yang kedua adalah Samudra Pasifik di sebelah timur sini. Nah, pertemuan dua lempeng ini bisa kita lihat pada garis yang berwarna biru, ya. Garis yang berwarna biru ini merupakan daerah tempat pertemuan antara dua lempeng, yaitu lempeng Australia dan lempeng Eurasia. Biru yang di sebelah timur ini merupakan pertemuan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Pasifik di sebelah timur sana. Nah, pertemuan dua lempeng itu seperti yang kita ketahui itu merupakan daerah yang memiliki kerentanan dalam pergerakan lempeng, sehingga itu sering menjadi penyebab munculnya berbagai macam gempa, ya, menjadi epicentrum gempa karena adanya aktivitas magma di dalam perut bumi yang itu kemudian menggerakkan lempeng-lempeng benua di permukaannya. Nah, maka bisa kita lihat di sini, di pointer saya ini ada segitiga warna biru, ya, ke arah atas. Ini sebenarnya menunjukkan ke arah mana lempeng itu mendorong, ya. Maka kalau dari gambar ini, garis ini, maka bisa kita lihat di sebelah barat Pulau Sumatera itu terdorong oleh lempeng di sebelah baratnya masuk menuju ke arah timur. Begitu juga dari sini terdorong oleh lempeng Australia ke utara. Dari sini terdorong oleh lempeng Pasifik ke arah barat, ya. Nah, sehingga dengan adanya arah pergerakan lempeng ini, maka bisa kita lihat dari waktu ke waktu wilayah Indonesia itu selalu dinamis karena dia selalu bergerak oleh akibat adanya aktivitas pergerakan lempeng. Nah, seberapa cepat permukaan di wilayah Indonesia ini bergerak, maka bisa kita lihat di sini misalnya. Misalnya di sini wilayah di daerah utara Sumatera ini dia bergerak ke arah utara dengan kecepatan 46 cm per tahun. Di wilayah ini, ya, Semenanjung Malaysia, ini bergerak ke arah timur dengan kecepatan 14 cm per tahun. Begitu juga yang lainnya, 11 cm, 44 ke arah utara, bahkan di wilayah ini sampai 92 cm ke arah barat laut. Artinya apa? Artinya bahwa pulau-pulau di Indonesia itu sebenarnya selalu dinamis, dia bergerak ke berbagai arah akibat pengaruh adanya pergerakan lempeng-lempeng benua ini.
Nah, akibat lain dari adanya pergerakan lempeng ini, maka di daerah-daerah pertemuan lempeng dunia itu muncul banyak sekali gunung berapi. Seperti kita lihat pada gambar ini, ada lebih dari 400 gunung api di Indonesia, mulai dari Aceh sana sampai pesisir barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, sampai pada Maluku Utara, dan juga sebagian ada di Sulawesi Utara ke arah utara. Ini berarti kalau dilihat dari gambar yang sebelumnya, slide sebelumnya, maka ini memang menunjukkan daerah-daerah tempat pertemuan antar lempeng benua tadi. Nah, akibatnya apa? Dengan adanya kemunculan banyak sekali gunung berapi ini, maka permukaan daratan bumi itu tidak rata, ya, tidak rata. Tapi dia bergelombang, ada pegunungan, ada bukit, ada lembah, ya, kemudian ada jurang, ada cekungan-cekungan yang itu semua menjadi salah satu ciri khas morfologi permukaan daratan di wilayah Indonesia. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah ketika ini ada banyak gunung berapi, maka ketika ada hujan, maka air itu akan mengalir ke berbagai arah mengikuti morfologi permukaan daratannya, sehingga terbentuklah banyak sekali sungai-sungai di Indonesia, sehingga itulah yang menyebabkan wilayah-wilayah aliran sungai itu bisa kita batasi dalam satu wilayah yang disebut sebagai daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai itu jangan salah kaprah sebagai daerah yang ada di kanan kiri sungai saja, tapi itu merupakan satu kesatuan kompleks di mana kalau ada air hujan jatuh pada suatu wilayah, maka air hujan itu kemudian akan mengalir baik di permukaan maupun di bawah permukaan menuju ke daerah yang lebih rendah akibat adanya gaya gravitasi. Nah, proses dan tempat di mana air mengalir itu sebagai bagian dari daerah aliran sungai. Nah, selain itu adik-adik kita juga melihat bagaimana iklim di Indonesia. Ya, di sini bisa dilihat iklim di Indonesia kalau menurut klasifikasi Köppen itu dibagi ke dalam 3 wilayah iklim, ya. Di sini ditunjukkan dengan gambar warna biru yang berbeda-beda. Ada yang warna biru tua, ada yang warna biru agak muda, dan ada warna biru yang muda sekali. Nah, ada 3 tipe iklim di Indonesia. Yang pertama adalah tropical rainforest climate. Ini merupakan sebagian besar tipe iklim di Indonesia, ditunjukkan dengan warna biru yang biru gelap yang dominan, ya, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan utamanya juga di wilayah Papua. Ini dicirikan apa? Dicirikan hujan dengan tebal hujan, total hujannya itu tinggi. 1.500 sampai 5.000 mm per tahun. Ya, berarti ini input hujan di wilayah ini itu sangat besar. Nah, tipe iklim yang kedua adalah tropical wet climate. Ini diistilahkan lain sebagai tropical monsoon climate. Ini dicirikan sebagai daerah-daerah yang memiliki perbedaan antara musim kemarau dan musim penghujan yang cukup jelas. Di mana itu ada? Ya, ini di sebagian besar wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa wilayah di Bali. Nah, sementara iklim yang terakhir, tipe iklim terakhir adalah tropical wet and dry climate. Ya, ini dicirikan dengan curah hujan bulanannya itu cukup rendah, ya. Rata-rata ya sekitar kurang dari 60 mm untuk setiap bulannya. Maka dari sini akibatnya adalah tipe iklim di daerah ini cukup kering. Di mana nih? Di Nusa Tenggara, ya. Terutama Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, maka kalau kita lihat dari sini rata-rata curah hujan di daerah tropical wet and dry climate ini biasanya sangat rendah
sekitar 1000 mm per tahun, maka bisa dibayangkan dengan iklim dengan tipe tropical rainforest climate, di mana sini curah hujannya itu sampai 5000 mm, sehingga hampir seperlima dari air hujan yang jatuh di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu setiap tahunnya itu yang jatuh pada daerah-daerah yang kering ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentunya nanti akan memberikan perbedaan terhadap respon biodiversitas di dalamnya. Adik-adik, ini saya tunjukkan bagaimana tropical rainforest climate itu dilihat dari curah hujan bulanan, ya. Di sini ada data selama 10 tahun lebih, ya, dari 2001 sampai 2012. Maka bisa kita lihat di sini setiap bulan itu selalu terjadi hujan. Ya, di sini kan ada Januari sampai pada Desember, itu selalu terjadi hujan. Ya, ada hujan, jadi terjadi hujan sepanjang tahun setiap bulan itu. Beda dengan daerah-daerah yang memiliki perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau yang jelas gitu ya. Nah, maka di sini selalu basah. Maka ini ketika dijumlah itu ternyata ini ada di daerah Kalimantan Tengah, di salah satu lokasi penelitian saya, maka curah hujan tahunannya itu rata-rata mencapai 3631 mm per tahun, ya. Nah, maka ketika tropical rainforest tadi dengan curah hujannya tinggi, ya, seperti yang di Kalimantan Tengah sampai 3600, maka biodiversitas di wilayah tersebut memiliki cara dan strategi untuk bisa mengendalikan, bertahan, beradaptasi dengan curah hujan yang tinggi. Nah, apa adaptasinya? Adaptasinya adalah pada tropical rainforest di daerah yang memiliki curah hujan tinggi, maka mereka memiliki struktur tajuk yang berlapis. Ya, ada struktur tajuk dominan di sini, kemudian ada struktur tajuk kanopi, ada understory layer sampai pada tumbuhan bawah, semak, dan tumbuhan bawah di permukaan tanah. Nah, ini merupakan salah satu adaptasi terhadap curah hujan yang tinggi. Bagaimana adaptasinya? Ketika curah hujan itu jatuh ke kawasan ini supaya tidak menimbulkan kerusakan terhadap permukaan tanah, maka vegetasi-vegetasi itu memberikan tutupan yang sangat rapat sehingga air hujan yang jatuh itu tidak sampai merusak permukaan tanah yang menyebabkan erosi dan hilangnya unsur-unsur hara penting untuk pertumbuhan. Nah, maka dari itu, ketika kita melihat struktur vegetasi pada daerah dengan curah hujan yang tinggi, itu pastinya akan berbeda dengan struktur vegetasi pada daerah dengan curah hujan lebih rendah. Ya, tadi kita ilustrasikan kalau di Kalimantan itu sampai 5 ribuan gitu ya. Di Nusa Tenggara Timur itu hanya seperlimanya, hanya 1000 mm per tahun. Maka tidak mungkin di daerah Nusa Tenggara Timur itu bisa kita bentuk bisa kita bentuk hutan dengan struktur perlapisan tajuk seperti di Kalimantan maupun Sumatera ini. Kenapa? Karena air hujannya kurang, maka kebutuhan dari berbagai macam vegetasi ini akan air pasti tidak tercukupi, sehingga berbagai macam jenis ini tidak mampu tumbuh. Hal yang lain tentunya biodiversitas atau keanekaragaman hayati, terutama flora di daerah yang beriklim tropis basah, ya, itu pasti lebih tinggi daripada daerah yang beriklim kering tentunya. Nah, mari kita lihat bagaimana hutan hujan tropis di dunia. Di sini bisa adik-adik lihat ya yang berwarna hijau. Ini kalau secara keseluruhan hutan itu menutupi sekitar 4 miliar hektar atau sekitar 31% dari permukaan daratan bumi. Sementara untuk daerah tropisnya itu ada di 65 negara dan menutupi 1,6 miliar hektar termasuk di wilayah Indonesia. Nah, di sisi yang lain, adik-adik kita ketahui ya, dengan
dengan curah hujan yang tinggi tadi, ternyata di Indonesia tuh juga memiliki kerentanan terhadap berbagai macam bencana. Di gambar ini, data ini ya, ini bisa kita lihat beberapa data kejadian banjir, puting beliung, tanah longsor, banjir dan tanah longsor, kekeringan, dan seterusnya. Yang semuanya ini lebih banyak disebabkan juga oleh akibat faktor-faktor meteorologi yang mengganggu sistem hidrologi pada suatu kawasan. Sehingga kita mengenal istilah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang ditimbulkan oleh anomali pada faktor-faktor meteorologi yang terjadi pada suatu wilayah. Maka kalau dari gambar ini adik-adik bisa lihat ya bahwa kejadian banjir yang berwarna merah, kemudian puting beliung, kemudian tanah longsor yang berwarna biru itu sangat mendominasi dan jumlahnya itu bertambah dari waktu ke waktu. Ya, dari tahun 2002 sampai 2016 nanti kejadiannya makin banyak. Artinya apa? Apakah artinya ini berarti anomali cuacanya semakin tinggi? Ya bisa aja demikian. Tapi yang jelas adalah respon ketika hujan jatuh ke permukaan daratan bumi itu berubah karena adanya perubahan tutupan lahan di daratan. Tadinya berhutan, tidak ada masalah ketika hujannya banyak, kemudian hutannya dikurangi atau dialihkan jadi fungsi yang lain, maka kemampuan vegetasi untuk mengendalikan air hujan yang tinggi itu menjadi menurun. Ya, akibatnya muncul berbagai macam bencana seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya kejadian banjir dan longsor di Indonesia. Ini bisa dilihat warna makin gelap maka kejadiannya semakin tinggi, 665 kejadian per tahun. Maka adik-adik bisa lihat wilayah-wilayah mana yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kejadian banjir dan juga longsor. Nah, untuk itu maka kita perlu mempelajari tentang hidrologi. Apa itu hidrologi? Hidrologi yaitu cabang ilmu kebumian yang mempelajari tentang air dengan perhatian utama terhadap permasalahan air di bumi. Nah, kita bisa mengklasifikasikan terkait dengan bagaimana lingkup kajiannya. Kita bicara hidrologi, maka kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengetahui kualitas dan kuantitas air, bagaimana hubungan air dengan lingkungannya, dan apa dampak kegiatan manusia terhadap ketersediaan, sirkulasi, dan juga distribusi air itu sendiri. Nah, dari segi keilmuan kita bisa klasifikasikan. Kalau kita melihat dari tubuh airnya, maka kita mengenal banyak sekali cabang ilmu dari hidrologi. Ya, ada potamologi, itu ilmu yang mempelajari air di permukaan. Contohnya air di sungai itu kita kategorikan sebagai bagian dari ilmu potamologi. Limnologi air yang ada di danau gitu ya. Kriologi itu air yang ada di daerah kutub ya. Oseanografi itu terkait dengan air yang ada di laut. Glasiologi itu glasier yang ada di pegunungan. Hidrometeorologi itu adalah air yang dipengaruhi oleh parameter-parameter meteorologi. Hidrogeologi itu adalah mempelajari ilmu di bawah permukaan bumi. Kemudian hidrometri mempelajari tentang bagaimana kita bisa mengukur air itu. Nah, jadi cabang ilmu hidrologi itu cukup banyak. Kalau kita lihat dari cabang ilmu hidrologi yang terkait dengan penggunaan lahan, maka kita bisa bagi lagi ada ringland hydrology atau hidrologi tentang daerah-daerah savana. Kemudian ada agriculture hydrology, yaitu hidrologi untuk pengairan, untuk pertanian gitu ya. Kita di kehutanan mempelajari tentang forest hydrology atau bagaimana pengaruh hutan terhadap proses hidrologi dan bagaimana peran hutan di dalam pengendalian daur air. Nah,
Selain itu di daerah perkotaan kita mengenal urban hydrology. Di daerah rawa, kemudian gambut, itu kita klasifikasikan sebagai wetland hydrology. Dan di daerah gurun pasir itu kita klasifikasikan ilmu hidrologinya sebagai desert hydrology. Ya, jadi bisa kita lihat ilmu hidrologi itu banyak sekali dan sangat luas. Apalagi kalau itu terkait dengan bidang-bidang ilmu yang interdisiplin. Ya, artinya penguasaan ilmu hidrologi ini tidak cukup kalau hanya dikuasai dengan satu bidang ilmu. Dia harus dikolaborasikan dengan banyak cabang ilmu yang lain. Ya, ada geomorfologi, mempelajari tentang proses pembentukan permukaan bumi akibat adanya pengaruh dari air hujan. Paleohidrologi itu mempelajari sejarah hidrologi di masa lampau. Engineering hydrology itu mempelajari ilmu hidrologi untuk bangunan-bangunan air, membuat dam, bendungan, sungai dan seterusnya. Kemudian kita mempelajari tentang watershed management atau pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi ada mayoritas adalah berhubungan dengan bagaimana lahan itu mampu mengendalikan air hujan yang jatuh pada suatu kawasan. Kemudian hydrobiology itu untuk mempelajari bagaimana dinamika keanekaragaman hayati pada berbagai macam kondisi tubuh air, ya. Nah, maka adik-adik dari sini bisa kita ketahui bahwa ternyata mempelajari ilmu itu sangat luas. Kita tidak cukup kalau hanya ya mempelajari satu cabang ilmu saja, bahwa ternyata itu saling berhubungan dengan bidang ilmu yang lain. Maka sebagai orang kehutanan kita penting untuk mengetahui apa itu hidrologi hutan. Ya, dia sifatnya adalah interdisiplin, menyatukan bidang kehutanan dengan bidang hidrologi. Ya, tentunya itu utamanya adalah untuk mempelajari bagaimana pengaruh penutupan hutan terhadap berbagai macam fenomena hidrologi yang dimunculkan. Dan tentunya juga bagaimana kualitas-kualitas lingkungan yang lain yang berkaitan dengan adanya proses di dalam hidrologi hutan ini sendiri. Nah, karena kita bicara mengenai air, maka kita harus paham ya bagaimana distribusi air di bumi. Dari hasil berbagai macam penelitian itu bahwa 97% air di bumi itu adalah air laut atau asin. Dan hanya 3% saja yang berupa air tawar. Ya. Nah, dari 3% air tawar itu ternyata terbagi-bagi lagi. 75%-nya itu sebagai es dan glasier. Ya. 24%-nya itu ada di bawah tanah atau sebagai air bawah tanah. Sehingga sisanya 1% itu dibagi-bagi menjadi air danau, air di lengas tanah, air di atmosfer atau di udara, dan air yang di sungai. Ya, jadi hanya 0,03% dari 3% air tawar itu adalah air yang ada di sungai-sungai ini yang kita selalu setiap saat melihatnya. Dan kalau ada hujan, itu air di sungai ini terdampak sehingga menyebabkan banjir dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan memberikan kita ilmu untuk mempelajari tentang air, itu pun kita belum bisa menguasai sepenuhnya. Kita diminta untuk mengendalikan 0,03% dari 3% air di sungai. Ya, itu saja kita masih kewalahan gitu ya. Banjir sering terjadi, longsor juga banyak gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka kita perlu tahu tentang bagaimana siklus hidrologi itu. Di sini jadi bisa lihat ini sebagai contoh salah satu permukaan bumi yang kemudian kita belah gitu ya, supaya kita bisa lihat isi dalam tanahnya. Maka yang berwarna coklat ini merupakan lapisan kedap air. Ya, ada lapisan atas dan lapisan bawahnya. Sehingga kalau ada hujan yang terjadi di daerah pegunungan gitu misalnya, maka air hujan ini sebagian besar itu akan masuk ke dalam tanah ya, menjadi aliran air tanah. Ya,
Nah, sehingga kenapa kok daerah berelevasi tinggi, itu pegunungan, itu perlu dijaga hutannya, itu karena memang di sana daerahnya itu banyak hujan. Kalau banyak hujan, satu-satunya kondisi tutupan daratan yang mampu untuk mengendalikan air hujan yang banyak itu adalah vegetasi. Ya, sehingga dengan adanya vegetasi itu memberikan porsi yang cukup banyak bagi air hujan itu untuk masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Nah, air tanah itu sendiri adik-adik itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Yang berwarna biru ini air tanah dalam. Ya, dia mungkin kedalamannya lebih dari 100 atau 200 meter di bawah permukaan daratan kita. Ya, sehingga untuk mendapatkannya itu cukup sulit gitu ya, dan dia nanti akan muncul di tengah laut sana. Nah, sementara itu di atas sini ya, ini ada air tanah dangkal. Di mana kita dapat lihat air tanah dangkal itu di sumur-sumur di rumah itu. Ya, sumur-sumur di rumah itu biasanya atau mayoritas itu pasti menggunakan air tanah dangkal. Ya, karena apa? Karena dia tidak perlu digali dalam-dalam, airnya masih mencukupi gitu ya. Tapi kalau eh, di daerah pemukiman padat kemudian semua menggunakan air sumur, maka airnya nggak akan cukup gitu ya. Maka sumurnya makin lama makin surut, 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 dan nanti itu bisa terganggu kuantitasnya. Nah, siapa yang boleh menggunakan air tanah dalam? Karena dia potensinya sangat besar di sini ya, maka penggunaannya itu dibatasi, yaitu pada jenis-jenis usaha atau industri yang membutuhkan air dalam jumlah banyak. Misalnya hotel ya, hotel besar itu pasti dia tidak boleh menggunakan air tanah dangkal. Kenapa? Karena air tanah dangkal itu terbatas. Sehingga kalau digunakan oleh hotel, maka air sumur warga itu akan eh, berkurang gitu ya. Maka mereka wajib untuk menggunakan air tanah dalam. Dan itu ada pajaknya gitu ya. Pabrik-pabrik juga demikian. Pabrik itu pasti butuh airnya banyak sehingga dia nggak boleh untuk menggunakan air tanah dangkal. Nah, kalau ada cekungan-cekungan seperti ini, kemudian ada hujan, maka dia menampung air dan kemudian dia jatuh ke sungai, kemudian bermuara ke laut ya, seperti ini. Nah, bagaimana dengan daratannya? Daratannya itu kita lihat di sini ya, pada daratan yang bervegetasi ini, maka di sini bisa berkontribusi untuk memberikan tambahan atau menambah jumlah uap air di atmosfer melalui proses yang namanya evapotranspirasi, evaporasi dan transpirasi. Siapa yang bisa melakukan? Hanya vegetasi. Ya, hanya vegetasi. Kenapa? Karena mereka lah yang bisa memproduksi apa namanya oksigen dan uap air yang kemudian dilepas ke permukaan. Nah, kalau pada waktu siang hari tentunya terjadi penguapan ya, dan penguapan terbesar itu ada di tubuh air ya, di danau, di sungai, di laut terutama, maka awan itu terbentuk ya. Awan terbentuk dia menuju ke darat ya karena adanya angin laut. Kemudian kalau di bawahnya itu ada banyak sekali apa namanya tutupan berupa vegetasi, maka evapotranspirasinya akan tinggi. Akibatnya apa? Jumlah uap air di atmosfer itu akan semakin banyak, maka awan tadi bisa cepat terkondensasi dan menjadi hujan. Maka ini yang disebut sebagai siklus hidrologi. Ya, ini berputar terus ini. Ya, oke. Nah, di mana air itu bergerak? Maka air itu bergerak adalah di kawasan yang kita beri istilah sebagai daerah aliran sungai atau bahasa Inggrisnya watershed, atau bahasa Inggrisnya lagi ada river basin gitu ya. Nah, itu tinggal istilah artinya sama ya, hanya penggunaan istilahnya saja yang berbeda-beda. Nah,
Yang namanya daerah aliran sungai itu adalah kawasan yang secara fisik dibatasi oleh pemisah-pemisah topografi. Ya, ikir-ikir gunung ini. Di mana nanti kalau ada hujan, maka kawasan itu akan menampung, menyimpan, dan mengalirkan air melalui sistem sungai, mulai dari sungai yang kecil-kecil gitu ya, bergabung sampai menjadi membesar gitu ya, sampai nanti menjadi air sungai utama dan dia keluar hanya melalui titik tunggal, ya, hanya melalui titik tunggal. Jadi nggak bisa das itu batasnya di sini ya, di sini gitu ya, garis putihnya itu di sini ke bawah ini nggak bisa. Kenapa? Karena berarti nanti dia keluarnya di 3.1, di titik 2, di titik 3 gitu ya. Maka namanya das itu harus ada di uh, outlet tunggal gini. Ini bisa kita perkecil lagi nggak? Oh bisa ya. Misalnya dari sini kita bisa buat batas dasnya. Dari titik ini ya, ini outletnya di sini, maka dasnya dia dari warna putih ini, terus sampai di sini dia ada batas dasnya lagi, sampai pada daerah ini. Ya, nah itu tergantung cakupan bagaimana kita membagi daerah aliran sungai. Secara morfologi permukaan bumi di Indonesia itu sudah teridentifikasi ada sekitar 17.800 daerah aliran sungai. Sangat banyak ya. Nah, ini saya beri contoh. Kenapa kok kita penting mempelajari daerah aliran sungai? Ini salah satu lokasi penelitian mahasiswa ya. Ini garis yang berwarna merah ini adalah batas daerah aliran sungai ya, batas dasnya. Ya, yang warna biru ini adalah sungai-sungainya dari atas gitu ya. Dia mengalir ke bawah bergabung terus. Selama dia belum menjadi saat keluar sebagai satu outlet, maka dia belum dapat dikatakan sebagai satu wilayah das. Nah, ternyata di titik ini ada dua sungai yang bergabung menjadi satu. Maka di sini bisa kita tentukan sebagai titik outlet daerah aliran sungai. Nah, kemudian mahasiswa saya minta untuk mengamati. Coba amati kalau ada hujan di sini tuh seperti apa airnya. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini, di sebelah sungai yang sebelah kiri ini mayoritas daerahnya itu berwarna hijau. Artinya ini bervegetasi ya atau mungkin berhutan. Yang sungai sebelah kanan itu adalah daerah pemukiman dan pertanian. Ya, warnanya coklat ini, bukan hijau ya. Nah, apa yang terjadi ketika hujan? Ketika hujan itu di sini ya. Ini adalah sungai yang sebelah kiri, yang hulunya tadi bervegetasi. Ini sungai sebelah kanan, yang hulunya adalah apa namanya daerah pemukiman dan pertanian. Maka bisa kita lihat ya, kondisi penutupan lahan yang berbeda akan menyebabkan respon hidrologi yang berbeda ketika air hujan itu jatuh. Daerah yang dominasinya adalah bervegetasi atau berhutan, maka kalau ada air hujan, air di sungainya masih jernih ya. Tapi sebaliknya, daerah-daerah yang terbuka tidak ada penahan air hujan berupa vegetasi, kanopi vegetasi, maka airnya berwarna menjadi coklat seperti ini. Berarti ini erosinya banyak. Ya, bisa dibayangkan setiap kali hujan erosi seperti ini, maka kalau dalam setahun itu berapa besarnya erosi. Nah, maka eh, kita harus pahami ya bahwa daerah aliran sungai itu merupakan suatu megasistem yang kompleks. Dia terdiri atas 3 sistem. Yang pertama sistem fisik, ya, yang kedua sistem biologis, dan yang ketiga sistem manusia. Nah, setiap sistem dan subsistem di dalamnya itu saling berinteraksi. Jadi, adik-adik sekalian, wajib diingat bahwa kita, ya, karena begini, seluruh permukaan daratan bumi, sekali lagi, seluruh permukaan daratan bumi itu sudah
habis terbagi-bagi dalam wilayah daerah aliran sungai. Tidak ada satu jengkal tanah pun di daratan permukaan bumi ini yang tidak menjadi bagian dari sebuah wilayah daerah aliran sungai. Saya tinggalnya di kepulauan, Pak. Pulaunya kecil gitu. Itu tetap ada proses hidrologi yang menyebabkan air itu mengalir menjadi sebuah proses seperti layaknya di dalam wilayah daerah aliran sungai di pulau-pulau yang lebih besar. Ya, sehingga karena manusia itu tinggal di daratan, sementara daratan itu sudah terbagi habis dalam wilayah das, maka manusia itu sesungguhnya pasti tinggal di dalam setiap wilayah daerah aliran sungai. Ya, kalau enggak berarti dia tinggal di angkasa gitu ya. Nah, setiap manusia pasti tinggal di wilayah daerah aliran sungai. Nah, coba silahkan adik-adik amati, Anda itu aslinya di daerah Anda tinggal itu masuk wilayah daerah aliran sungai mana gitu ya. Coba nanti diidentifikasi. Wah, saya tinggal di mana di Siak misalnya. Itu masuk das mana? Oh, saya di Indragiri. Saya itu masuk wilayah das mana gitu ya. Nah, kenapa itu penting? Ya, karena kita tinggal di wilayah das, maka apa yang dilakukan oleh manusia itu akan mempengaruhi bagaimana das itu seimbang atau tidak ketika dia menerima input air hujan. Kalau tindakan manusia itu tidak memperhatikan lingkungan, tidak memperhatikan das, maka pasti akan mempengaruhi proses hidrologi di dalam das. Akibatnya apa? Ya, akibatnya bencana itu akan makin banyak muncul. Ya, maka kita harus menjaga bagaimana supaya antar sistem tadi, fisik, biologis, dan manusia itu seimbang. Ya, karena ini semua membentuk sebuah sistem ekologis, ya, sehingga keseimbangan ekosistem ini akan terjamin kalau kondisi hubungan timbal balik antara komponen ini tadi ya berjalan dengan baik dan optimal. Nah, ini contohnya. 10 tahun yang lalu itu sudah disebutkan ada 458 das besar di Indonesia. Itu 68-nya kritis berat, 200 lebih kritis, dan berpotensi kritis. Ya, ini datanya dari waktu ke waktu makin meningkat jumlah das kritisnya. Ya, 2012 itu 68 dasnya itu kritis. Ditunjukkan apa? Ya, ditunjukkan dengan kejadian bencana yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Ini berarti kan kemampuan das untuk mengelola air hujan yang jatuh di suatu kawasan, das tersebut itu tidak mampu dikelola dengan baik sehingga menyebabkan terganggunya proses hidrologi di dalam das. Nah, maka muncullah banyak kejadian bencana-bencana hidrometeorologis. Ya, data menunjukkan sepanjang 2013 sampai 2022 oleh BNPB itu merekam ada 17.724 kejadian banjir dan longsor. Ya, sementara dari sini itu dicirikan 10.000 itu berupa banjir dan 7.000-nya itu berupa longsor. Berarti ini angka yang sangat besar dan siapa yang dirugikan? Ya tentunya manusialah yang dirugikan. Nah, maka bagaimana cara kita memahami bagaimana das itu dapat kita kelola dengan baik, maka kita perlu mempelajari, memahami das itu sendiri seperti apa, kemudian tata air di dalam das itu bagaimana prosesnya, harus dipahami ya, dan kemudian bagaimana kita bisa mengelola das dengan cara kita memantau perkembangan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas aliran airnya ya. Nah, kita tahu ya bahwa penutupan lahan atau penggunaan lahan itu bermacam-macam. Ya, ada hutan, ada tanaman, ada agroforestry, sawah, ladang, dan seterusnya. Bahkan sampai kepada pemukiman dan pertambangan.
Nah, setiap bentuk penggunaan lahan itu memiliki pengaruh terhadap keseimbangan das itu. Kalau suatu das itu isinya mayoritas itu tidak bervegetasi, maka das itu tidak akan mampu mengelola air hujan yang jatuh di suatu kawasan. Ya, ini berbagai macam bentuk lahan, bentuk penggunaan lahan. Ya, maka dengan kompleksitas itu muncullah kebutuhan pengelolaan das. Ya, karena apa? Karena jumlah das kritis itu semakin banyak. Jumlah kejadian bencana juga semakin banyak. Ya, maka pengelolaan das itu penting ya untuk mengendalikan hubungan timbal balik antara berbagai macam sumber daya alam dan lingkungannya ya, guna kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Maka kita perlu melakukan perencanaan pengembangan das yang terpadu. Terpadunya apa? Semua stakeholders, semua sektor yang terlibat di dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya alam, terutama di atas permukaan daratan, itu wajib untuk berkontribusi di dalam ikut serta menjaga dan mengelola keseimbangan di dalam das itu, sehingga kelestarian sumber daya lahan dan sumber daya air itu dapat terjamin. Nah, gimana nih kita bisa tahu bahwa das yang kita tinggali itu sehat gitu ya. Maka secara mudah ada 4 hal yang bisa kita lihat ya. Satu, pemanfaatan tata ruang dalam das yang sesuai dengan fungsinya. Kalau dia fungsinya untuk mengendalikan hujan yang banyak, ya mestinya isinya vegetasi gitu ya. Jangan isinya sawah gitu ya. Karena sawah itu tidak mampu untuk mengolah hujan dalam jumlah banyak. Hasil tata air, kualitas dan kuantitas air itu terjaga. Sehingga sungai itu selalu tersedia airnya sepanjang tahun gitu ya. Masyarakat tidak kekeringan gitu ya. Kemudian erosi juga terkendali. Ketika ada hujan, itu erosinya tidak menyebabkan sedimentasi yang berlebihan atau longsornya juga minimal dan berbagai macam hal yang perlu diupayakan untuk mengendalikan erosi. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan bahwa sumber daya lahan dan daya dukungnya itu terjaga untuk mendukung berbagai macam kebutuhan manusia akan sumber daya lahan itu. Ya, sehingga kegiatan produksi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya lahan itu dapat dikendalikan supaya fungsinya tidak hilang, ya, sehingga secara keseluruhan wilayah das itu masih mampu terjaga eh, kondisinya, ya, supaya mampu mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan wilayah das. Nah, maka penting untuk kita bisa mempelajari bagaimana siklus hidrologi tadi, ya. Di sini adik-adik bisa lihat dari atmosfer muncul hujan, jatuh ke permukaan lahan. Kalau lahannya itu bervegetasi, maka bisa dikembalikan lagi ke atmosfer berupa evapotranspirasi. Sebagian nanti dia masuk ke dalam tanah, ya. Kalau permukaan lahannya itu porus atau gembur karena adanya vegetasi, maka air yang masuk itu banyak. Tapi kalau permukaan daratannya itu padat, ya tanahnya padat, maka sebagian besar air itu akan menjadi overland flow atau aliran permukaan. Yang masuk nanti ke dalam tanah masuk ke zona tak jenuh, kemudian dia keluar melalui interflow, biasanya ada di tepi-tepi sungai, dan dia masuk lagi ke dalam ke zona jenuh, dan dia menjadi base flow yang kesemuanya itu nanti akan muncul di jaringan alur sungai. Maka kalau ketika tidak ada hujan, ya, ketika tidak ada hujan, kemudian air sungainya itu ada air yang mengalir, berarti airnya itu bersumber dari base flow. Tapi kalau kemudian ada hujan, aliran air sungai itu bertambah debitnya, dan mungkin juga warnanya berubah, itu berarti ada kontribusi base flow dan overland flow.
Ya, biasanya nanti kalau hujannya sudah reda berhenti, nanti di tepi-tepi sungai, dinding sungai itu kita melihat ada rembesan-rembesan air. Nah, itu biasanya itu bersumber dari interflow. Dan dari sini semuanya masuk ke laut. Ya, laut evaporasi, menguap ke atmosfer, kembali lagi. Ya, dan seterusnya. Ini disebut sebagai siklus hidrologi. Nah, maka mempelajari pengelolaan daerah aliran sungai itu tidak bisa lepas dari mempelajari bagaimana siklus hidrologi itu berlangsung. Nah, saya kira ini dulu adik-adik untuk bagian pertama. Nanti bagian kedua akan saya teruskan untuk kita bisa mengenal lebih lanjut bagaimana kita bisa mengelola das itu lebih baik, parameter apa yang diperhatikan, apa yang akan kita lakukan kemudian supaya kita memiliki keterampilan yang mumpuni ya untuk kita bisa memahami lingkungan das dan kita bisa mengidentifikasi mana yang kurang dan apa yang harus dilakukan. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.